Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak mahasiswa baru Fakultas Teknik Industri, Prodi Teknik Industri akan berhubungan dengan saya dengan mata kuliah Fisika Dasar. Di mana mata kuliah Fisika Dasar ini kenapa kita pelajari? Karena kita di sini adalah jurusan atau prodi kita adalah Prodi Teknik Industri. Berarti kita paling tidak minimal itu harus tahu tentang fisika. Oleh karena itu, pada kuliah perdana ini akan saya berikan materi-materi yang kita gunakan untuk mempelajari fisika. Di antaranya nanti fisika-fisika dasar ini memuat materi. Tatap muka pertama adalah tentang besaran dan satuan. Kemudian tatap muka kedua adalah tentang vektor. Kemudian tatap muka ketiga adalah tentang gerak. Di dalam gerak ini ada macam-macam gerak. Gerak jatuh bebas, gerak melingkar, gerak melengkung, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya kita juga harus mempelajari tentang usaha. Bagaimana usaha yang ditimbulkan oleh gerak tadi. Ya, jadi yang disebut usaha itu adalah besarnya energi untuk memindahkan benda dari tempat semula ke tempat yang berikutnya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai dulu bab 1, yaitu mata kuliah Fisika Dasar. Action. Untuk sekali-sekali nang aku ya. Mari kita pelajari. Untuk tatap muka kita yang pertama adalah mata kuliah Fisika Dasar 1 ini tentang penyusunan dan pengurangan vektor. Di mana dalam hal ini kita harus tahu dulu besarannya dulu, harus mengetahui besaran dan satuan dulu. Jadi yang disebut besaran dan satuan dalam ilmu fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena alam. Kemudian di dalam fenomena alam ini juga harus mengetahui bagaimana ruang lingkupnya, di mana di sini adalah mempelajari dan memahami sifat-sifat dan hasil interaksi dari benda. Besaran fisika yaitu sesuatu yang dapat diukur dan mempunyai satuan. Sedangkan besaran dasar hanya memuat massa, ya. Contohnya besaran dasar itu adalah tentang massa, waktu, panjang, suhu, arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah mol. Sedangkan besaran turunan memuat tentang kecepatan, percepatan, jarak, gaya, dan lain-lain. Sekarang kita lihat apa yang disebut satuan, ya. Jadi satuan itu punya ukuran atau takaran secara kuantitasasi dari besaran fisika. Dan satuan di sini juga dilengkapi oleh sistem, ya. Jadi sistem satuan misalnya sistem satuan internasional atau disingkat SI. Ya, jadi MKS di dalam sistem internasional atau SI tadi, kalau secara menggunakan sistem MKS memuat meter, kilogram, sekon. Kalau yang sistem SKS tentang CGS memuat sentimeter, gram, sekon. Kemudian sistem satuan Inggris kita buat sebagai sistemnya inch atau satuannya feet, mils, pound, dan sak. Besaran pokok dalam sistem internasional atau SI kita lihat dalam kolom tersebut, ya. Jadi di sini misalnya ada besaran pokok, berarti di sini adalah besaran pokok untuk panjang, satuannya meter, singkatannya M, dimensinya L. Sedangkan besaran pokok massa, satuannya kilogram, singkatannya kg, kemudian dimensinya M besar. Sedangkan besaran pokok yaitu untuk waktu yaitu sekon, disingkat S, dimensinya T.
Kemudian besaran pokok untuk arus listrik, satuannya adalah ampere, singkatannya A besar, dimensinya I. Untuk besaran pokok suhu, satuannya Kelvin, disingkat K, dimensinya Q. Sedangkan intensitas cahaya, satuannya adalah jendela di sini, yaitu CD. Dimensinya adalah J. Ya. Dan jumlah zat, satuannya adalah mol, singkatannya MOL, dan dimensinya M. Untuk besaran pokok tak berdimensi. Untuk besaran ini yaitu tentang sudut datar, misalnya satuannya adalah radian, disingkat dengan rad, kemudian tak berdimensi. Sedangkan sudut ruang, satuannya adalah Strinden, singkatannya SR, tak punya dimensi. Dari besaran-besaran tadi kita harus tahu bagaimana cara mengkonversikan. Ya, jadi mengkonversikan itu adalah mengubah dari satuan atau besaran yang semula ke besaran atau satuan yang berikutnya. Contohnya di sini faktor konversi dari sistem satuan, yaitu faktor konversi dasar. Misalnya adalah ins. Berarti dia mempunyai konversi 1 in itu sama dengan 2,54 cm. Sedangkan 1 meter punya konversi 3,25 feet. Kemudian 1 mil kalau kita konversikan feet berarti 5.280 feet. Untuk 1 mil juga bisa digunakan konversinya 1,61 km. Bagaimana dengan konversi-konversi tersebut? Kalau kita terapkan pada suatu contoh. Di sini ada suatu contoh, misalnya kita mau mengkonversikan dari mil per jam ke meter per sekon. Ya, jadi di sini 1 mil per horse ya sama dengan 1 mil dibagi horse kali tadi kan punya satuannya konversinya dari 1 mil 5.280 feet. Jadi 1 mil per horse dikalikan 5.280 feet per mil dikalikan 1/3,8 sehingga satuannya menjadi meter per feet. Kalau dikalikan 1/3600 berarti satuannya menjadi horse per sekon. Sehingga 1 mil per horse tadi sama dengan 0,447 meter per sekon. Kemudian dari dimensi kita berikan suatu notasi atau simbol ya. Jadi ada 3 dimensi dasar. Di sini untuk dimensi panjang simbolnya L. Untuk dimensi massa simbolnya M. Dan untuk dimensi waktu simbolnya T. Yang lain dimensi atau besaran turunan bisa kita tulis sebagai berikut. Jadi contohnya dimensi kecepatan. Kecepatan itu kan terdiri dari panjang dikalikan atau panjang per waktu, berarti L per T atau L kali T pangkat min 1. Sedangkan dimensi gaya asalnya kan massa dikalikan panjang dibagi dengan T kuadrat. Berarti dia dimensi gaya mempunyai simbol M kali L per T atau M kali L kalikan T pangkat min 2. Supaya jelas kita berikan suatu contoh di bawah ini. Ya, jadi contohnya di sini tidak kita gunakan sebagai nama khusus, hanya kita sebut sebagai besaran dan satuannya bagaimana. Contohnya kecepatan, satuannya itu dari dimensi tadi kan L per sekon, berarti besaran kecepatan mempunyai satuan meter per detik. Sedangkan luas satuannya adalah meter kuadrat. Kalau yang mempunyai massa khusus atau mempunyai nama khusus, di sini contohnya yaitu besaran gaya. Berarti satuannya Newton,
lambangnya atau notasinya adalah N besar. Sedangkan untuk energi satuannya Joule, lambangnya J. Dan daya satuannya watt, kita lambangkan W. Untuk frekuensi satuannya yaitu Hertz, ya. Berarti lambangnya adalah Hz. Sedangkan untuk besaran turunan dari dimensi di atas tadi yang sudah ada di contohnya tadi, misalnya di sini untuk besaran pokok itu tentang luas. Berarti rumusnya itu luas itu kan panjang kali lebar. Ya, panjang itu satuannya meter, lebar juga meter. Berarti dia atau luas besaran pokok luas itu mempunyai dimensi L pangkat 2 atau L kuadrat. Sedangkan untuk volume rumusnya kan panjang kali lebar kali tinggi. Panjang satuannya meter, lebar juga meter, tinggi juga meter. Berarti volume ini mempunyai dimensi L pangkat 3 atau L kubik. Sedangkan yang ketiga adalah massa jenis. Rumusnya adalah massa per volume. Massa bisa kita gunakan sebagai dimensinya adalah M, sedangkan volume dimensinya adalah L. Jadi di sini dimensi untuk massa jenis adalah M kali L pangkat min 3. Kemudian yang keempat adalah kecepatan. Kecepatan rumusnya yaitu perpindahan dibagi waktu. Perpindahan adalah jarak atau yang disebut tadi mempunyai dimensi L dan waktu mempunyai dimensi T. Berarti perpindahan per waktu adalah L dikalikan T pangkat min 1. Percepatan mempunyai kecepatan yang mempunyai rumus kecepatan per waktu, sehingga di sini dimensinya percepatan adalah L dikalikan T pangkat min 2. Untuk gaya rumusnya adalah massa kali percepatan, sehingga dimensinya adalah M kali L kali T pangkat min 2. Untuk usaha dan energi, rumusnya adalah gaya dikalikan perpindahan. Maka dimensinya adalah M kali L kuadrat dikalikan T pangkat min 2. Atau M kali L kuadrat dibagi T kuadrat. Untuk impuls dan momentum, rumusnya adalah gaya kalikan waktu, yang mempunyai dimensi M kali L kali T pangkat min 1. Kita lanjutkan, tadi sudah rumus dan dimensinya sudah kita berikan di dalam contoh-contoh tabel di atas. Nah, kalau untuk faktor pengali dalam SI atau satuan SI, di sini kita mempunyai faktor tentang pengalinya 10 pangkat min 18. Itu untuk atom, ya. Untuk atom atau simbolnya A. Kemudian untuk pengali 10 pangkat min 15 itu femtom, simbolnya F. Untuk pengali 10 pangkat min 12 namanya adalah pico atau P. Dan untuk 10 pangkat min 9 namanya adalah nano, simbolnya N. Untuk pengali 10 pangkat min 6 namanya mikro, simbolnya mu. Sedangkan faktor untuk pengali 10 pangkat min 3 yaitu namanya mil atau mili, disebut atau simbolnya M. Untuk pengali 10 pangkat 3 itu kilo namanya, berarti simbolnya K. Untuk pengali 10 pangkat 6 namanya mega, simbolnya M besar. Sedangkan pengali untuk 10 pangkat 9 namanya giga, simbolnya G besar. Dan pengali 10 pangkat 12 itu tera, simbolnya T. Demikian materi pertama atau tatap muka pertama dari kuliah kita, yang mana tadi
kita membahas tentang satuan dan besaran. Supaya kalian nanti ingat ya, jadi di rumah bisa Anda buat sebagai resume atau sebagai ringkasan bahwa besaran-besaran apa dan satuan-satuan apa nanti yang akan kita gunakan dalam ilmu fisika. Nah, supaya kalian nanti itu bisa mempelajari, tolong di rumah sebagai tugas perdana kita harus membuat suatu contoh-contoh. Coba di rumah misalnya Anda lakukan akan mengukur suatu isi bak mandi, dimensinya apa aja untuk mengukur bak mandi. Kemudian misalnya Anda akan mengukur luas tanah, misalnya pekarangan rumah Anda, itu dimensi apa yang Anda butuhkan. Dan misalnya Anda mau mengukur kecepatan perjalanan Anda, misalnya dari rumah ke kampus, dimensi apa aja yang Anda munculkan. Nah, di sini dari pernyataan saya tadi tolong diterapkan pada ketiga tugas yang mana nanti minggu depan kalian ganti yang mempresentasikan supaya ilmunya tidak hilang atau supaya Anda ingat. Ya, jadi demikian untuk presentasi saya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa Anda tanyakan di minggu berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.